Jujur aja, dari awal gua nonton film yang satu ini sampai ke pertengahan film, itu gua bener-bener impress banget. Gua sampai terpukau sepanjang nonton filmnya dari awal sampai pertengahan tuh ya. Mata gua bener-bener melek. Wah, anjir, bisa loh ternyata Indonesia bikin film kayak begini. Bahkan di tengah-tengah ya gue tuh sampai mikir kayak, anjing, ini udah pasti gue kasih auto di atas 8 gak sih nilainya. Sumpah ini gue mikir tuh udah sampai sebagus itu. Atau bahkan jangan-jangan bisa ngelewatin rating gue terhadap Jatuh Cinta seperti di film-film. Bisa jadi karena memang filmnya tuh unik, beda dari yang lain dan berani sekali. Tapi pesan moral yang bisa kita dapatkan setelah menonton film yang satu ini adalah jangan biarkan ekspektasi terbang terlalu tinggi. Karena semakin tinggi ekspektasi itu terbang, semakin sakit pula jatuhannya. Welcome back to Ngelantur Indonesia, skui nonton, skip, blow on. Jangan lupa kalian semua, kita akan kembali lagi di segmen yang selalu ada setiap harinya, hampir review. Dan seperti biasa gue ingatkan, review dari Ngelantur selalu non-spoiler, terutama kalau filmnya baru tayang seperti yang satu ini. Meskipun sorry ya, gue agak telat reviewnya karena ya bombardir dari kemarin ya. Gue kagak tidur bos, demi review buat kalian. Buat gue juga ya, buat cuan. Oke. Dan jangan lupa juga buat kalian yang belum join grup Telegram Ngelantur Corps, join aja, linknya udah gua taruh di description box. Kalian bisa ngobrol sama 1.700-an Ngelantur Corps lainnya seputar perfilman dan TV series. Feel free aja to join ya. Oke, langsung aja kita hari ini akan membahas sebuah film berjudul Tuhan Izinkan Aku Berdosa. Bagaimana? Oke, kalau horor kita punya Joko Anwar. Kalau drama, kita tentunya punya Mas Hanung Bramantyo. Dan kali ini dia membuat film dramanya lagi berjudul Tuhan Izinkan Aku Berdosa. Ya, kalau kalian nggak tahu track recordnya, ya harusnya masa kalian nggak tahu sih, parah juga sih ya. Udah banyak lah film-film drama berkelas yang dibuat sama Mas Hanung Bramantyo. Kayak Catatan Akhir Sekolah, Ayat-Ayat Cinta, bahkan Sultan Agung. Itu film-film yang gue cukup suka ya. Dan kali ini Mas Hanung memutuskan untuk membuat sebuah film yang diadaptasi langsung dari novel kontroversi yang rilis pada tahun 2003. Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur, karya Muhyiddin M. Dahlan. Buat kalian yang nggak tahu, ketika novel ini dirilis pada tahun 2003 itu memicu luar biasa kontroversi di Yogyakarta ya, karena memang topiknya luar biasa sangat sensitif, apalagi buat negara seperti negara kita ya, Indonesia, itu sangat sensitif. Jadi ketika Mas Hanung memutuskan untuk membuat film dari adaptasi novel yang kontroversi, itu tindakan yang sangat luar biasa berani dan harus kita apresiasi bareng-bareng. Dan ya, gua ngerasa film ini tayang di saat yang tepat ya, karena seperti yang kita tahu sendiri lah, masyarakat kita tuh masih banyak sekali yang menggunakan agama hanya sebagai topeng. Jadi dari luar, kelihatannya beragama sekali, kelihatannya alim sekali, padahal di belakangnya Anjing, memek, ngentot, tai, bangsat. masyarakat kita terlalu munafik ya. Dan untuk membongkar kemunafikan tersebut, kita membutuhkan sebuah film yang berani, jujur, dan mengatakan apa adanya realita kita saat ini seperti apa. Ya, topik-topik mengenai seksualitas, topik-topik mengenai organisasi-organisasi radikal yang mengatasnamakan agama, itu adalah hal-hal yang cukup sensitif dan gak berani banyak masyarakat yang ngomong gitu di depan, apalagi dalam film gitu bentuknya ya. Jadi semua hal-hal yang tabu untuk dibicarakan semuanya dibongkar abis-abisan di film yang satu ini. Ya, film yang satu ini menceritakan seseorang mahasiswa dari keluarga miskin bernama Kiran yang diperankan sama Kak Agni Nihak ya. Kita udah tahu lah belakangan ini sering main film, track recordnya seperti apa. Tapi ya di sini karakter Kiran diceritakan sebagai orang yang sangat-sangat taat beragama. Tapi dengan lingkungannya yang sangat-sangat alim, dianggap sangat-sangat taat beragama, justru dia mendapatkan hal yang menyakitkan untuk dirinya sendiri. Dia mendapatkan cobaan beruntun, mulai dari difitnah, orang tuanya nggak percaya sama dia, teman kepercayaannya dia ninggalin dia, sampai berbagai penyiksaan yang bisa kalian nonton. Jadi memang di awal film ini bakal ada disclaimer ya, buat kalian yang gampang ke-trigger dan kalian punya trauma masa lalu mengenai hal-hal topik sensitif seperti ini, disarankan untuk ditemani atau misalnya jangan nonton sama sekali bahkan gitu, karena ini memang cukup sensitif ya topiknya ya. Oke, gue langsung masuk aja ke salah satu hal yang sangat-sangat gue suka dari film ini, yaitu adalah penuturan plot ceritanya. Baru aja kemarin gue review Malam Pencabut Nyawa, kalian bisa cek. Di situ lagi-lagi yang gue kritik adalah penuturan plot ceritanya yang di awal bagus, tapi kok di pertengahan mulai timbul lagi sindrom dongengnya itu, dimana sutradaranya kayak takut banget masyarakatnya nggak ngerti sama penuturan plot ceritanya. Makanya dipakailah lagi narator, diceritain lagi dongengnya, flashback lah scene-nya. Itu kan berulang-ulang kita selalu lihat lah film-film Indonesia penuturan plot cerita selalu kayak gitu, nggak ada yang kreatif sama sekali. Nah di film ini keren banget bos, sumpah. Dari awal plotnya itu
masa lalu, tiba-tiba jump ke timeline di masa sekarang, tapi abis itu pindah lagi ke masa lalu, pindah lagi ke masa sekarang, dan itu bolak-balik terus. Apakah bingung bang? Apakah fasenya jadi kacau karena alurnya bolak-balik? Sama sekali enggak. Fase penceritaannya rapih banget. Setiap transisi antara masa lalu sama masa sekarang itu selalu smooth ya. Beberapa kali gue lihat ya, ada transisi yang menggunakan transisi match cut. Kalau kalian nggak tahu, match cut itu adalah transisi dari scene yang pertama ke scene kedua dengan adegan akhir di scene pertama dan adegan awal di scene kedua yang sama, mirip-mirip. Makanya terjadilah match cut itu. Contoh aja kayak di film yang satu ini, lu bisa lihat nih, dari scene di masa sekarang ada scene robek baju ya. Nah, cut ke masa lalu di mana scene robek baju juga sama, tapi adegannya udah beda dan itu menimbulkan kesan yang enak gitu perpindahannya. Jadi nggak terlalu patah-patah banget. Dan gue paham lah kenapa film-film Indonesia jarang banget yang menggunakan pendekatan alur maju mundur kayak gini. Karena ini sangat-sangat beresiko ketika emosi dari masa lalu nggak tersampaikan dengan baik ketika pindah ke scene masa depan, itu bakal fatal. Karena ya emosi penonton bakal keganggu, fasenya jadi berantakan. Tapi film ini berhasil mengeksekusi semuanya dengan sangat-sangat rapi. Timing emosinya tuh selalu pas aja. Apalagi ya dari sisi sinematografi itu memang mendukung sekali. Gue suka banget sinematografi dari film yang satu ini. Banyak sekali penggunaan long take, terutama ketika adegan yang lagi membutuhkan ketegangan. Ya memang udah paling bener lah penggunaan shot long take itu untuk meningkatkan adrenalin penonton. Karena ketika long take artinya penonton dibawa ke situasi yang sama persis di momen itu juga. Dan kita mengikuti ketegangan yang dirasakan oleh kedua karakter yang kita lihat. Kameranya tracking lah, ngikutin, kejar-kejaran. Nah itu biasanya begitu kan. Dan memang secara visual gue suka banget ya film ini. Color gradingnya nyaman di mata. Bahkan ketika set lokasi syuting menunjukkan area pemukiman yang kumuh-kumuhnya itu sangat-sangat terlihat dalam nuansa yang estetik. Tapi tetap kesan kumuh, kesan miskinnya itu tetap berasa gitu. Creative shotnya juga banyak. Misalnya dialog antara kedua karakter, yang satu real di sini, yang satu cuman kita bisa lihat dari pantulan cermin. Nah itu kan menarik ya. Jadi secara visual tuh nggak monoton sama sekali, makanya lu nggak bakal boring nonton film ini. Apalagi ditambah dari segi kemampuan acting semua pemeran-pemeran utamanya itu jempolan semua, kelas atas semua. Kak Nini Hak memang MVP dari film ini, gila banget ya. Musik oleh umatmu yang penakut. Gua nggak kaget lah kalau misalnya dia bisa dapetin penghargaan sebagai aktris terbaik tahun ini, bisa jadi ya. Karena memang gue sama sekali nggak expect dia bisa mendeliver emosinya dengan luar biasa ke penonton. Dia bisa mentransfer semua rasa emosi, depresi, amarah, dendam, tangisan itu bisa tersampaikan ke penonton. Kita bisa rasakan karakter Kiran tuh seperti apa ketika dia dikhianatin lah, orang-orang terdekat yang dia sayang direngut satu-satu dari hidupnya dia. Itu kan bener-bener sakit sekali. Dan gak cuma Kiran, supporting aktor dari film ini juga semuanya jempolan sih. Misalnya kayak Om Doni Damara ya sebagai Pak Tomo, dosennya si Kiran. Ya kelihatan banget lah ini karakter yang sangat-sangat berbeda, totally different dengan karakter-karakter yang diperankan sama Om Doni Damara sebelumnya. Kita bisa lihat lah berkali-kali Om Doni itu main di film-film lain, biasanya juga drama emang seringnya. Tapi di sini kayak kesannya beda banget, dan chemistry dia dengan Kak Ahni Nihak bener-bener sangat-sangat realistis, dinamis sekali chemistry-nya. Palingan permasalahan gue di bagian acting itu di figurannya ya. Menurut gue figuran-figuran yang ada di film ini yang sebenarnya karakternya nggak sepenting itu sebenarnya nggak perlu dimasukin ke dalam scene. Bahkan scene itu bisa dibuang. Contoh kayak ada satu scene nanti di gunung, kalian bisa lihat deh. Itu scene justru menurunkan derajat filmnya. Film yang awalnya kesannya kayak, ini kayak film festival banget gitu ya. Tapi gara-gara satu scene di gunung itu, kok jadinya over didramatisir. Lagi-lagi jadi kayak film drama Indonesia pada umumnya. Scene ketika Kiran tuh memaki-maki Tuhan di atas gunung itu kan kayak nggak perlu-perlu banget scene-nya ya. Adegan gunturnya juga visual efeknya jadi agak alay. Ya udah, harusnya itu scene bisa dibuang gitu loh. Atau scene itu harusnya bisa diganti ke yang lebih elegan lah. Ya kenapa? Lu build up dari awal bagus, elegan. Kenapa harus ada scene yang di over dramatisir kayak begitu? Nah sekarang mungkin gue bakal masuk ke hal-hal yang cukup fatal yang membuat film ini jadi nggak sebagus itu justru. Contohnya kayak beberapa fase yang terlalu cepet ya. Menurut gue sayang banget karena memang di awal-awal film ini sangat-sangat rapi penceritaannya. Tapi mendadak misalnya kayak ada satu karakter yang namanya Darul diperankan sama Andri Marsyadi ya. Darul ini kan diceritakan sebagai orang yang pengen nemenin Kiran di saat Kiran itu difitnah. Nah dia di situ jadi satu temennya dia yang selalu ada buat si Kiran. Nah tapi momen kedekatan antara si Darul sama Kiran itu terlalu cepet. Kayak ada satu scene montage antara kedekatan mereka yang kayak
Cuman ditampilkan begitu doang dengan lagu yang menurut gua nggak nyambung ya. Itu scene yang kayak dibuat sama sutradara lain aja. Itu kayak bukan buatannya Mas Hanung. Ya, dari awalnya begini, loh kok ada scene yang tiba-tiba begitu gitu loh, untuk menampilkan kedekatan antara Kiran sama Darul yang terlalu cepet. Oke, itu sebenarnya masih bisa dimaafkan. Tapi ada satu hal nih yang menurut gua paling fatal banget deh dari film ini, yaitu di bagian act ketiga. Kan tadi gua udah bilang, di awal sampai ke pertengahan film sebenarnya gue cukup bisa menikmati, bukan cukup lagi, bahkan sangat menikmati. Di act 1 sama act 2, kita tahu film itu dibagi jadi 3 babak ya, act 1, act 2, act 3. Nah, di bagian act ketiga, di bagian babak akhir, itu bener-bener tiba-tiba jadi kayak, lagi-lagi, bukan Mas Hanung yang buat. Wait a minute. Who are you? Entah kenapa di act ketiga film ini, genrenya seketika di-switch dari yang awalnya drama jadi thriller. Nanti lo perhatiin deh, di bagian akhir, loh kok jadi thriller? Jadi ada beberapa adegan actionnya bahkan. Dan itu membuat filmnya jadi terkesan patah banget. Jadi kayak banting setir. Dari yang awalnya rapi fasenya, kreatif sekali alur maju mundurnya, enak banget penceritaan, karakternya nyaman. Kita lihat, oh motivasinya si Kiran seperti ini, oh development karakternya, pengembangan karakternya, karakter dia sama karakter lain hubungannya seperti apa. Itu kan enak banget ya. Tapi tiba-tiba banting setir jadi thriller, jadi penonton dibuat dak dik duk der. Iya sih, gua ngerasa jantung gue juga cukup dibikin dak dik duk der ya. Ada beberapa momen yang kayak membuat penonton seketika jadi anjing cepet gitu kan. Itu penonton banyak banget dibuat momen-momen seperti itulah yang dibikin gregetan lah sama filmnya gitu. Tapi perasaan tersebut itu nggak sejalan sama plot cerita yang dibangun sedari awal. Sedari awal itu udah kayak model-model film-film festival yang pembangunan ceritanya unik, banyak layer yang kita bisa temukan. Film itu kompleks. Tapi entah kenapa di bagian akhir penulisannya tuh jadi kayak lazy writing, jadi malas aja. Pesawat kita udah berhasil lepas landas dengan sangat-sangat mulus, udah berhasil terbang tinggi di atas awan ya. Dan nggak tahu mau landing di mana nih pesawatnya, ya kan? Udah yang ada di sini lokasinya, udah kita langsung landing aja, ya langsung nyungsep lah. Nah itu yang gue rasain. Sebenarnya gue paham banget sih maksud dari Mas Hanung buat endingnya jadi kayak gini, karena menyesuaikan dengan pasar masyarakat Indonesia. Ini gue yakin banget deh, karena masyarakat kita yang sangat-sangat minim literasi seperti yang sudah kita tahu selama ini. Ya mungkin perlu dibuat ending yang cukup jelas konklusinya. Udah dikasih tahu endingnya kayak gini, pesan moralnya kayak gini. Jadi masyarakat tanpa bingung-bingung langsung dapet pesannya seperti ini gitu. Plek ketiplek udah jadi gitu. Tapi ya jadinya kan kasar ya, karena build up itu udah unik. Dan gue yakin juga di novelnya kayaknya ceritanya nggak begini nih. Kalau di novelnya pasti lebih kompleks jauh tuh. Pertama karena memang formatnya beda ya, itu kan novel ya. Di sini dibikin jadi film, pasti formatnya beda. Ceritanya juga banyak yang harus dimodifikasi gitu ya. Apalagi harus dipersingkat juga, harus dibikin lebih compact gitu. Tapi kan menurut gue banyak lah penceritaan yang harusnya bisa dilakukan. Jujur gue bener-bener sekecewa itu. Bukannya karena filmnya jelek ya, karena awalnya sebagus itu. Makanya tadi gue udah bilang kan, pesan moral dari film ini adalah jangan membiarkan ekspektasi itu terbang terlalu tinggi. Jadinya kayak gini. Jadi gue kayak, aduh kenapa endingnya begini banget ya. Sayang banget men. Masalahnya tuh gini, act ketiga itu adalah babak yang harusnya mengkonklusi dari seluruh film yang kita udah tonton gitu. Esensinya tuh apa? Tapi entah kenapa esensi yang udah dibangun dari film ini jadi nggak tersampaikan di akhir. Dan kayak udah kita kasih pesan moral yang baru nih, yang berbeda gitu. Entah kenapa yang gua rasakan jadi kayak gitu. Ya lagi-lagi mungkin ini adalah bentuk adjustment dari Mas Hanung supaya nge-adjust buat masyarakat bisa paham lebih baik lah untuk film ini. Mungkin ya, tapi jadinya kurang gitu. Ya sebenarnya sisanya ini film tuh termasuk yang bagus banget lah untuk di film lokal kita. Apalagi dari aspek teknisnya ya. Visualnya cakep, musik di belakangnya juga mantap gitu. Scoring itu ala-ala Timur Tengah gitu loh, dengan gendangnya, sulingnya. So, bagaimana? Kerasa Timur Tengahnya dan memang sesuai dengan genre religi dari film ini. Dan yang paling gue apresiasi dari film ini tentunya adalah keberanian untuk membeberkan fakta. Inilah realita yang kita harus terima di saat ini. Inilah cerminan negara kita, masyarakat kita, dengan banyaknya scene penyiksaan, seksual yang blak-blakan, yang bener-bener ditampilkan begitu aja apa adanya. Dan tentunya itu scene-scene yang bukan hanya sekedar untuk memuaskan nafsu para penontonnya yang sebenarnya nggak perlu dimasukin. Nggak, itu ada maksudnya. Scene itu ditampilkan di filmnya karena sebagai bentuk potret terhadap masyarakat kita yang masih pakai agama sebagai topeng, sebagai tameng nih untuk kemunafikan kita gitu loh. Keren banget. Makanya ini film wajib banget kalian tonton. Jarang-jarang ada film Indonesia kayak gini ya. Sebelum tergosor dengan film-film horor kita lagi, mending kalian tonton sekarang juga. Meskipun ya untuk final score ya masih gua kasih rating 7
4/10 alias mediocre. Sayang banget, memang di act ketiga bener-bener bikin film ini nurun. Harusnya bisa gue kasih di 8 harusnya. Kalau misalnya endingnya kayak gitu, endingnya tuh bener-bener fatal sih kalau buat gue. Itu aja sih permasalahan gue dari film ini. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda, kalian tulis di kolom komentar ya, biar kita bisa debat. Ada dialektik yang terjadi antar para ngelantur corps ya. Oke, jangan lupa yang belum join membership community, join ya. Mulai dari 1000 per hari, kalian bisa join di critical thinking dan bisa upgrade di ngelantur thinking buat dapetin benefit mengenai shot, script. Itu gue bakal jelasin semua pemaparannya. Ada edukasi yang bakal gue kasih khusus untuk kalian yang berlangganan membership Ngelantur Thinking. Gitu aja untuk video kali ini. Sisanya kita debat di kolom komentar. Bye-bye semuanya.